Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrah Kejamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim surat As-Saff ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasuli wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan kitab-kitab terdahulu, yakni kitab Taurat, dan aku membenarkan setelahku akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Tetapi ketika nabi itu datang, kalian akan mengatakan Muhammad itu pembawa sihir yang nyata." Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang terhormat, ajaran Nabi Isa alaihi salam sampai ke Eropa diperkenalkan oleh Paulus dan murid-murid Nabi Isa yang lainnya. Sampai ke Eropa, mereka memperkenalkan Nabi Isa yang mati disalib, sehingga pengaruh ini kepada raja-raja Eropa. Akibatnya bendera Inggris itu memakai tanda salib. Kemudian Denmark juga memakai tanda salib. Ada lebih kurang 18 negara di Eropa yang memakai tanda salib. Nah, pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, ada logonya itu yang diperkirakan orang memakai bayang-bayang salib. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu memang bayang-bayang salib atau kebetulan atau sengaja. Tapi yang ingin saya sampaikan, kontraversi seperti itu sebetulnya sudah lama terjadi di Eropa, di Amerika, di Afrika, bahkan di Arab Saudi sendiri. Jadi banyak sekali tanda-tanda mirip salib itu. Cuma bagi orang-orang tertentu dianggapnya memang itulah misi dari misionaris itu, membuat palang salib. Tapi kalau bagi saya hanya sekedar orang mempelajari ilmu secara umum, saya hanya melihat bayang-bayangnya saja, dikaji dari segi sejarah. Memang ada 3G yang dilakukan oleh Eropa yang menyebarkan ajarannya melalui misionaris ke seluruh dunia. 3G itu adalah goal, mereka mengambil tambang emas di seluruh dunia. Yang kedua, G itu glory, ingin mengambil kekuasaan dari raja-raja seluruh dunia, terutama di Indonesia yang sangat kita kenal. Dari raja-raja di Indonesia mereka mengambil kekuasaan, itu glory. Yang ketiga, mereka akan menyebarkan apa yang disebut dengan gospel. Gospel itu adalah kitab suci. Nah, ini Taurat dan Injil. Jadi disebut dengan 3G. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat yang paling gencar itu di Jerman, di Italia, dan banyak negara di Eropa, yang gencar-gencarnya itu aneh sekali. Kenapa? Di negara-negara yang gencar-gencarnya memperkenalkan ajaran-ajaran yang disebarkan oleh misionaris itu, yang menyatakan sebarkanlah Injil ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh makhluk. Itu dalam kitab Markus namanya, pasal 16 ayat 28. Sebarkanlah Injil ke seluruh dunia, beritakanlah ke seluruh makhluk, dan jadikanlah mereka sebagai muridku dan baptiskan mereka atas namaku.
Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, yang patut menjadi perhatian kita dalam sejarah itu ialah di mana negara-negara yang dahulunya begitu gencarnya menyebarkan ajaran-ajaran seperti yang dibawa oleh misionaris itu, sekarang justru di negara-negara itu mereka meninggalkan ajaran mereka dan mereka ingin sesuatu suasana yang lain yang lebih meyakini mereka, yang lebih mengisi hatinya, lebih mengisi otak dan lebih mengisi fitrah keberagamaan di dalam dirinya. Nah, karena itu bagaimana ketidakrelaan orang-orang yang sudah mendarah daging misi-misi misionari seperti itu. Nah, kebiasaan mereka itu sudah diingatkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan senang hati kepadamu sampai kamu tunduk dan patuh mengikuti agama mereka. Nah, memang sudah programnya itu, bagaimana umat Islam bisa dimurtadkan, sehingga ada program pemurtadan seluruh dunia. Bapak Ibu terhormat, kalau di Indonesia yang paling gencar mengantisipasi program pemurtadan itu adalah Bapak Insan Moko Ginta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Kamis kemarin, tanggal berapa hari Kamis kemarin? Tanggal 19. Tanggal 19? 20 mungkin ya. Hari Kamis tanggal 20 telah meninggal dunia Insan Moko Ginta, seorang kristolog yang terhebat di Indonesia, yang memahami bahasa Inggris, bahasa Arab, hafal dari kitab Injil dan hafal sebagian dari Al-Quranul Karim. Beliau asalnya dari Manado. Beliau itu wafatnya dalam keadaan zikir. Ya, sudah sholat, beliau itu zikir, lalu beliau itu meninggal. Tanggal 20 ya kemarinnya, hari Kamis. Nah, kalau menurut perkiraan saya, umur itu ya paling tidak itu umurnya sudah 75 tahun atau lebih. Tapi pikiran saya, tapi bagaimana sebetulnya berapa umurnya nanti kita bisa lihat di internet, karena saya mendapat berita ini hanya sepintas lalu. Nah, tapi yang jelas memang beliau sudah wafat hari Kamis kemarin. Sekarang ini hari Jumat, berarti tanggal 21 ya. Sekarang Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, untuk memurtadkan umat Islam ada berbagai-bagai cara. Ada caranya melalui beasiswa ke luar negeri, ke Amerika atau ke Inggris. Ada melalui pertukaran pemuda, bisa juga murtad. Melalui pertukaran pemuda juga bisa. Dan bisa pula melalui lambang-lambang yang diletakkan pada logo-logo sesuatu. Yang paling banyak saya temukan pada logo-logo pembangunan, umpamanya batu terawang, itu dibuat ada logo mirip-mirip salib. Kemudian pada sepatu, pada keramik itu paling banyak saya temukan. Cuman mirip-mirip tapi tidak pasti begitu. Tapi bagi orang-orang yang fanatik, yang terlalu tertuju ke situ, dia tidak mau memakainya sama sekali. Kalau saya itu, kalau tidak begitu jelas, tidak saya buang dan tidak menjadi permasalahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali ke kita kepada ayat Al-Quranul Karim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surah Al-Baqarah ayat 120. Nah, orang yang melihat logo yang terdapat pada logo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, mengapa kok ada dilihat seperti ada logo palang salib di situ? Setelah kita lihat, ia bermacam-macam logo di sana. Cuma mengarah-arah ke sana sedikit memang ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kenapa demikian? Itu sudah merupakan program dunia. Maksudnya dunia Eropa.
Nah, termasuklah makanan-makanan yang kita pakai. Pepsodent itu diberikan makanan atau minyak babi yang jelas haram-haram bagi umat Islam. Kok dibuat begitu? Memang sudah programnya begitu. Jadi kalau memang sudah programnya begitu, ya kita saja yang tahu diri. Bagaimana kita bisa memahaminya? Yang mana Pepsodent atau kosmetik yang memakai minyak babi, minyak yang diharamkan oleh Allah. Atau kemarin itu imunisasi untuk orang mau berangkat pada suatu perjalanan, katanya tentu orang ahli yang tahu, kita hanya mendapat berita, maka kita mengatakan katanya kata mereka yang ahli bahwa itu mengandung pula minyak yang diharamkan. Nah, jadi bisa kita temukan pada alat bangunan, pada sepatu, logo pakaian, pada kosmetik, dan banyak hal. Kenapa? Itulah merupakan programnya. Karena mereka berada pada posisi membuat pabrik batu terawang, pabrik minyak harum, pabrik kosmetik, pabrik sepatu, pabrik celana. Bagi mereka pemilik pabrik seperti itu yang modalnya besar, mereka cobalah mengarahkan pada program pemurtadan umat Islam secara beransur-ansur. Ada yang kentara atau tidak. Kenapa? Karena ada ayat yang mereka amalkan yang mengatakan kamu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Nah, tulus kelihatan seperti merpati, jinak lah, tapi ditangkap nggak mau dia. Kemudian tulus seperti merpati, jinak. Bagaimana? Tulus seperti merpati, kemudian seperti ular ya, kemudian indah seperti ular begitu ya. Tapi itu isyarat, mengisyaratkan bahwa kita hati-hati terhadap kebaikan orang. Seperti di Aceh sudah ada ustadz yang murtad. Nah, bermacam-macam itu. Kemudian orang yang sudah murtad sebelumnya membimbing dia pula agar menjadi murtad benar-benaran. Masya Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terutama para remaja yang rentan terhadap program pemurtadan itu, hati-hati dalam pertukaran remaja. Ya, hati-hati kita di dalam membeli pakaian. Jangan-jangan pakaian itu ada merek, ada pengaruh. Nah, hasil sesuatu yang tidak diingini di dalam ajaran agama kita. Karena ada satu hadis mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalur mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, kata Rasulullah, yang penting bagi mereka mendapatkannya. Tidak peduli apakah barang yang didapat itu halal atau haram. Dia tidak peduli. Karena itu mari kita persiapkan generasi muda kita. Jangan menjadi generasi muda yang tidak peduli apakah halal atau haram. Mereka harus menjadi peduli supaya darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah yang halal. Karena dalam hadis dikatakan setiap segala sesuatu dari darahnya, satu tetes pun mengalir dari yang haram, fannaru aulabi, maka akan dijalari oleh api neraka. Jadi satu tetes saja darah yang haram mengalir itu akan dicari oleh api neraka. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan demikian. Pak, nunggu di sini. Sampai ketemu lagi, nanti akan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kami sekarang berada di kantor IKMI, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Nah, inilah kantornya. Ini saya akan menuju teman-teman yang ada di situ.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu. Kita aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah kantor IKMI Provinsi Riau. Oh, ini yang kota, itu yang Provinsi Riau yang di sebelah. Nah, IKMI kota dan IKMI provinsi. Sampai ketemu lagi pada laporan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.